Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Zila Febia dengan NIM A1S1210059. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konstruk yang dipilih adalah motivasi belajar. Definisi operasional dari konstruk yaitu motivasi adalah sikap seseorang yang ingin melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan dari luar. Motivasi pada umumnya berasal dari diri seseorang. Apabila seseorang mempunyai motivasi yang baik, maka mempunyai semangat yang tinggi dalam melakukan suatu kegiatan. Motivasi yang baik dapat dilihat dari cara peserta didik memecahkan masalah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Berikut adalah butir pertanyaan atau item dari konstruk motivasi belajar. Kisi-kisi motivasi belajar di sini yaitu variabel, indikator, deskriptor. Motivasi belajar yaitu tekun dalam belajar. Tekun dalam belajar di sini deskriptornya yaitu kehadiran di sekolah, mengikuti proses belajar mengajar di kelas, belajar di luar jam sekolah. Indikator yang selanjutnya yaitu ulat dalam menghadapi kesulitan. Deskriptornya yaitu sigap terhadap kesulitan, usaha mengatasi kesulitan. Selanjutnya, minat dan fokus dalam pembelajaran, kebiasaan dalam mengikuti pelajaran, semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Indikator selanjutnya berprestasi dalam belajar. Deskriptornya yaitu keinginan untuk berprestasi, kualitas hasil belajar. Indikator selanjutnya yaitu mandiri dalam belajar. Selanjutnya penyelesaian tugas atau PR menggunakan kesempatan di luar jam pelajaran. Dengan item pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu saya hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Jika malah saya tidak masuk sekolah, saya mengikuti pelajaran di sekolah sampai akhir. Saya tetap mengikuti pelajaran di sekolah. Jika guru lebih dulu berada di kelas, maka saya memilih tidak masuk. Saya tidak mengikuti pelajaran jika pelajaran itu tidak saya sukai. Saya belajar di luar jam sekolah secara teratur. Saya belajar di luar jam sekolah hanya jika ada tugas dan ulangan saja. Saya suka menunda-nunda waktu belajar di luar jam sekolah. Jika nilai saya jelek, saya meningkatkan motivasi belajar saya. Saya selalu berusaha memahami materi yang sulit. Jika nilai saya jelek, semangat saya berkurang untuk belajar sehingga saya menjadi malas untuk belajar lagi. Jika ada materi yang sulit, maka saya akan mengabaikan pelajaran tersebut. Apabila menemui soal yang sulit, maka saya akan berusaha untuk mengerjakan soal tersebut sampai menemukan jawabannya. Saya malu bertanya kepada guru saat mengalami kesulitan dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Saya selalu mendengarkan penjelasan guru mata pelajaran dengan seksama. Saya lebih senang berbicara dengan teman dan tidak mendengarkan penjelasan guru di kelas. Saya jarang membaca materi yang akan diajarkan sebelum pembelajaran dimulai. Saya selalu bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami. Saya sering mengantuk ketika guru menerangkan materi di kelas. Saya merasa malas untuk mencoba memahami materi yang saya anggap adalah mata pelajaran sulit. Saya selalu merasa tidak puas dan selalu ingin memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Saya merasa enggan berusaha ketika teman saya mencapai prestasi yang lebih tinggi. Saya merasa biasa saja ketika memperoleh nilai kurang memuaskan. Saya merasa puas dengan prestasi yang saya peroleh dari kerja keras saya sendiri. Saya tidak merasa kecewa ketika prestasi saya jelek. Saya selalu mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru mata pelajaran. Saya menyontek tugas teman-teman karena saya malas berpikir dalam menjelaskan tugas tersebut. Saya lebih senang membaca buku di perpustakaan saat jam pelajaran kosong. Yang terakhir yaitu saya lebih senang berada di kantin saat jam pelajaran kosong. Selanjutnya saya menggunakan pilot testing menggunakan Google Form berikut. Selanjutnya, setelah melakukan pilot testing, saya menganalisis data dan revisi. Setelah melakukan pilot testing berikut adalah hasil analisis yang didapat dengan skala Likert. Selalu skor 1, sering skor 2, kadang-kadang skor 3, jarang skor 4, tidak pernah skor 5.